baik Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Christian Permana, saya adalah dokter spesialis bedah saraf. Ibu dengan siapa Ibu? Saya dengan Siska. Oke, Ibu Siska, apa Bu yang bisa saya bantu? Keluhannya apa Bu? Belakangan ini tuh punggung saya tuh kayak berasa sakit. Awalnya sih hanya nyeri-nyeri biasa aja, tapi lama-kelamaan itu menjalar sampai ke punggung, bahkan sampai ke kaki juga. Oke, kalau sakit pinggangnya udah dari kapan Ibu? Kalau sakit pinggangnya udah hampir 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu ya. Nah, kalau mulai sakit sampai ke kakinya ini Bu? Baru 3 bulan ini. 3 bulan ini. Nah, kakinya itu apakah dua-duanya atau ada salah satu kaki yang lebih sakit? Salah satu kaki aja sih dok, lebih ke kaki kiri aja. Kaki kiri, oke baik. Selain sakit, ada keluhan lain nggak? Contohnya misalnya kayak ada kesemutan, ada kebas, rasa panas, seperti itu. Kalau kesemutan sama kebas ada sih dok gitu. Biasanya kalau misalkan saya berdiri agak lama itu bawaan kakinya itu kayak berasa lemes dok Oke. gitu. Untuk aktivitas sehari-hari Ibu, apakah banyak duduk atau banyak berdiri atau contohnya banyak bawa barang-barang berat? Itu sehari-hari bagaimana itu? Untuk aktivitas sehari-hari sih dok, saya lebih banyak duduk ya. Soalnya memang pekerjaan saya rata-rata tuh di depan komputer seperti itu. Baik. Jadi kalau dalam satu hari bisa berapa lama Bu duduk gitu? Kurang lebih sampai 8 atau 9 jam gitu sih dok. Oke, baik. Tuh. Nah, makanya itu jadi sering jadi sakit pinggang ya. Iya Karena dok. duduk lamanya ini. Jadi kalau duduk tuh jarang tuh berdiri, jalan-jalan jarang ya. Karena banyak duduk lama ya. Iya dokter, kayak gitu. Ibu, dari keluhan yang Ibu sampaikan ini memang mengarah ke arah namanya saraf kejepit atau kita sebut dengan HNP. Nah, HNP ini apa sih? Itu adalah bantalan tulang belakang kita itu yang terjadi penuaan atau kerusakan sehingga menyebabkan isi dari bantalan tulang tersebut keluar dan menekan ke saraf. Nah, sehingga dapat menyebabkan keluhan yang seperti Ibu sampaikan tadi. Mulai dari sakit pinggang, sakit sampai ke kaki, bisa ada kesemutan atau juga kebas sampai ke kaki. Nah, namun untuk lebih pastinya itu kita harus lakukan pemeriksaan terlebih dahulu, Bu. Pemeriksaannya adalah dilakukan namanya MRI. Jadi dilakukan MRI pada tulang belakangnya, khususnya pada daerah pinggang, untuk melihat seberapa berat memang HNP-nya, seberapa berat saraf terjepitnya, dan di level yang mana yang terjepitnya. Karena di pinggang kita itu ada beberapa saraf, jadi untuk memastikannya dengan pemeriksaan MRI. Begini dokter, usia saya kan masih terbilang muda ya dok ya. Apakah masih ada potensi saraf kejepit? Oke, baik. Jadi memang saraf kejepit itu bisa mengenai segala usia, walaupun memang lebih sering pada usia lanjut ya, di atas 40 tahun. Tapi usia 20, 30 itu juga bisa. Nah, biasanya kenapa? Karena pasti ada faktor resikonya. Nah, contohnya kayak tadi, pada ibu itu ada namanya sering duduk lama. Duduk lama kurang lebih 8 sampai 9 jam dalam satu hari. Nah, biasanya kita tidak memperhatikan postur duduk kita. Nah, kalau postur duduknya kurang baik, nah itu bisa meningkatkan resiko terjadi saraf kejepit. Nah, resiko lainnya apa pada usia muda? Contohnya pernah mengalami jatuh baik dari tangga, jatuh terpleset, jatuh dari motor, ataupun jatuh hal yang lainnya. Itu bisa meningkatkan resikonya. Nah, kalau pada ibu, pernah nggak ada mengalami jatuh seperti ini? Pernah sih jatuh dari tangga gitu. Jatuh dari motor juga pernah sih dok. Oke, baik. Nah, itu juga bisa meningkatkan resiko pada usia muda terjadinya saraf kejepit. Nah, resiko yang lainnya apa? Contohnya memang berat badan yang berlebih, atau sering bekerja dengan mengangkat barang-barang berat, dan juga merokok. Nah, tapi kalau melihat dari faktor risiko yang pada ibu, yaitu tadi, pada sering duduk lama, dan juga pernah mengalami jatuh. Kalau memang saya terkena saraf kejepit ya dok ya, apakah harus operasi? Apakah ada tindakan yang lain dokter? Oke, baik Ibu. Untuk saraf kejepit sendiri belum tentu harus operasi. Jadi memang kita punya banyak pilihan terapi. Jika memang saraf kejepitnya masih ringan, itu bisa dilakukan dengan obat-obatan, istirahat, dan jika diperlukan untuk fisioterapi. Nah, namun jika memang saraf kejepitnya sudah semakin memberat, baik dari keluhan dan juga dari MRI, itu kita bisa lakukan tindakan yang namanya tindakan minimal invasif. Tindakan minimal invasif itu apa ya dokter? Minimal invasif ini terdiri menjadi beberapa tindakan lagi. Yang pertama, kita bisa melakukan namanya pain management. Pain management ini apa sih? Jadi kita melakukan penyuntikan pada saraf yang terjepit. Kita suntikan obat supaya saraf kejepit yang mengalami peradangan dan nyeri tersebut bisa membaik dengan pemberian obat. Namun jika keluhannya sudah semakin lebih berat, kita bisa lakukan opsi kedua dengan namanya PLDD. PLDD ini apa? PLDD ini adalah kita menusukkan jarum ke bantalan tulang, lalu nanti kita alirkan energi laser. Energi laser ini tujuannya adalah untuk mengurangi penekanan pada saraf, karena nanti bantalan tulangnya itu akan menciut. Nah, kalau bantalan tulangnya itu nanti menciut, maka nanti sarafnya sudah tidak tertekan lagi. Namun jika kalau kondisinya sudah lebih berat, saraf kejepitnya, maka perlu dilakukan tindakan operasi. Nah, operasi saraf kejepit untuk saat ini sudah semakin canggih. Lukanya pun juga sangat kecil, hanya kurang dari 1 cm. Kita menggunakan teknik endoskopi.
sehingga pemulihan dan juga kesembuhan pasca tindakan operasi itu menjadi lebih cepat. Seperti itu, Ibu. Baik dokter, berarti kalau misalkan punggung itu berarti nggak boleh dianggap sepele ya dokter ya? Betul sekali, Ibu. Apalagi kalau pada keluhan Ibu itu sudah berlangsung lama. Lama itu lebih dari 3 bulan. Kalau pada Ibu itu kan keluhannya sudah 6 bulan, lalu juga keluhan disertai dengan ada sakit sampai ke kaki, ada rasa kesemutan, rasa kebas, maka itu kita tidak bisa anggap sepele, kita tidak bisa anggap hanya masalah sakit pinggang biasa. Sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan masalah utamanya di mana agar kita dapat memberikan penanganan yang tepat pada keluhan Ibu tersebut. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Oke, baik Ibu, apakah sudah jelas ya tadi penjelasan saya? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sejauh ini sudah cukup dok. Oke, baik. Maka itu nanti mungkin perlu dilakukan MRI dulu ya, agar kita pastikan ini saraf kejepitnya seberapa berat dan di level mana, agar nanti saya juga bisa menentukan terapi yang terbaik untuk Ibu. Sahabat Mika, jika sahabat Mika mengalami keluhan nyeri pada pinggang, apalagi sudah menjalar sampai ke kaki, atau nyeri pada leher dan sudah menjalar sampai ke lengan, itu jangan dianggap remeh, karena itu bisa menjadi tanda dari terjadinya saraf kejepit. Jika sahabat Mika mengalami keluhan-keluhan seperti hal tersebut, dan apalagi sudah berlangsung lama, lebih dari 3 bulan, maka sebaiknya sahabat Mika datang berobat ke dokter untuk dipastikan apakah memang ada saraf kejepit atau tidak. Dan jika memang terbukti ada saraf kejepit, maka kita bisa lakukan tindakan dan penanganan sebaik mungkin dan sedini mungkin, agar hasil tindakan tersebut juga baik. Nah, untuk tindakan sendiri pun juga sekarang bervariasi, bermacam-macam untuk pilihannya. Dan juga jika sampai dilakukan tindakan operasi, kita bisa melakukan tindakan dengan minimal invasif endoskopi. Sehingga dengan teknik ini, maka resiko operasi itu akan sangat kecil sekali dengan pemulihan yang akan sangat cepat sekali. Sehingga sahabat Mika tidak perlu khawatir, apalagi jika memang perlu dilakukan tindakan operasi. Jika sahabat Mika memiliki keluhan ke arah saraf kejepit, sahabat Mika dapat konsultasikan ke saya, ke Dr. Christian Permana di Mitra Keluarga Kalideres. Salam sehat dan sampai jumpa di sesi konsultasi berikutnya. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.